Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Phineas Quimby lahir pada tahun 1802. Dia nampaknya adalah pemuda yang tidak terlalu bahagia dan menjadi lebih tidak berbahagia lagi ketika dia mendapatkan diagnosis dari dokter bahwa dia mengidap TBC. Di tahun 1800-an, TBC itu adalah penyakit yang mengerikan dan mematikan karena pertama, tentu saja tidak ada obat yang memadai di tahun itu yang bisa mengatasi penyakit ini. Yang kedua adalah siapa pula yang berusaha untuk mengobati penyakit yang akan menular pada orang yang akan menyembuhkannya. Nah, masalah-masalah ini tentu saja membuat Quimby merasa resah, tertekan, dan mungkin saja dia depresi. Tetapi dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada berkuda, karena dia sangat suka pada waktu itu dengan berkuda. Lambat laun dia sadar bahwa setiap kali dia berkuda dan histeria, dia senang, dia tidak mengalami gejala-gejala atau rasa sakit yang ditimbulkan oleh TBC. Karena itu dia terus saja berkuda, menikmati kesenangannya, dan sampai akhirnya pada detik tertentu dia sadar bahwa ternyata dia sudah sembuh total dari TBC-nya itu. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan fenomena ini, tetapi kemudian dia akhirnya menemukan satu kesadaran tertentu bahwa di dunia ini yang paling utama dan paling esensi itu adalah pikiran. Dan karena itu segala sesuatu yang terjadi pada tubuh kita ini begitu tergantung pada pikiran. Kalau pikiran kita baik, maka tubuh kita juga menjadi baik. Pikiran buruk, maka tubuh kita menjadi buruk. Dan inilah kemudian yang memunculkan sebuah gagasan bahwa pada dasarnya penyakit itu adalah manifestasi dari pikiran buruk kita, dan kesehatan jasmani kita adalah manifestasi daripada pikiran kita yang sehat. Dengan kesadaran baru ini, Quimby kemudian menjadi penceramah, menjadi pencerita, menyampaikan kepada banyak orang tentang pengalaman pribadinya yang berhasil sembuh dari penyakit yang mengerikan dengan pikiran semata saja. Nah, tetapi gagasan-gagasan yang dia sampaikan itu tidak tertulis sehingga tidak banyak kita ketahui sampai sekarang. Dan apa yang dia sampaikan juga tidak menjadi sebuah sistematika yang jelas tentang apa yang ia alami, dan dia tidak menamai apapun gagasannya itu. Tetapi pada tahun 1877, Helena Blavatsky, seorang teosof, kemudian mempelajari gagasan ini dan kemudian menamainya Law of Attraction, hukum tarik-tarikan, hukum menarik. Jadi maksudnya bagaimana menurut dia bahwa sisi positif dan sisi negatif dalam pikiran kita itu adalah satu sisi yang bisa melintas dimensi. Artinya kalau kita berpikiran baik, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan berusaha menyesuaikan diri menjadi baik. Begitupun dengan hal yang sebaliknya. Helena Blavatsky itu adalah seorang teosof Baraya. Jadi dia bukan seorang saintis, tetapi dia adalah seorang yang berusaha untuk menggabungkan banyak sekali ajaran-ajaran agama dalam satu kesatuan spiritual. Dia tidak percaya pada agama-agama formal, tetapi dia mengambil intisari spiritualnya dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian dia ramu dalam satu kesatuan. Inilah yang kemudian di Indonesia menjadi aliran kebatinan. Jadi di zaman penjajahan Belanda, di Indonesia itu banyak orang-orang yang masuk aliran kebatinan baru yang disebut sebagai teosof. Orang-orang Kejawen juga banyak yang masukkan aliran ini, dan secara salah paham dianggap oleh sebagian orang Indonesia sebagai Freemason. Nah, tetapi apapun itu, Helena Blavatsky ini harus kita catat juga sebagai orang yang turut mempopulerkan hoax tentang Lemuria. Jadi Baraya, saya mohon maaf ya, saya pernah sampaikan di episode ini bahwa Lemuria itu adalah salah terjemahan. Lemuria itu tidak pernah ada. Tetapi kemudian oleh Helena Blavatsky ini dipopulerkan bahwa Lemuria ini adalah sebuah daratan di masa lampau yang dihuni oleh orang-orang berperadaban tinggi yang karena satu hal kemudian ditenggelamkan bersama dengan Atlantis dan membawa segala kemegahan teknologinya ke dasar samudera. Kan kurang lebihnya seperti itu. Dia mendapatkan cerita itu dari mana? Dari ngimpleng, dari melihat masa lalu dan sebagainya. Nah, cerita tentang Lemuria ini sama sekali tidak populer di Indonesia, sampai akhirnya datanglah spiritual lain dari Indonesia yang mengemukakan bahwa Lemuria itu adalah nenek moyang orang Indonesia. Maka ketika hoax ditambah dengan hoax ini, maka hoaxnya menjadi lebih besar tetapi menjadi lebih populer. Karena orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang krisis identitas di masa sekarang ini. Jadi segala hoax kalau dihubung-hubungkan dengan Indonesia, maka dia akan menjadi populer. Atlantis ada di Indonesia, populer.
Lemuria ada di Indonesia, populer. Oh, Bahtera Nabi Nuh, kapal kayu jati dari Jawa, populer. Kemudian Ratu Seba datangnya dari Indonesia, populer gitu. Jadi semua hal yang terkait dengan Indonesia itu menjadi populer dan bahkan diterima secara fanatik. Karena ya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa pada prinsipnya orang Indonesia itu adalah orang yang sangat membutuhkan kebanggaan diri. Tetapi kita gagal mencapainya, karena itu kita berusaha untuk menciptakan kebanggaan-kebanggaan itu walaupun dengan jalan menemukan hoaks, walaupun dengan jalan mempertahankan hoaks. Jadi kan semestinya untuk mendapatkan kebanggaan itu kita harus berprestasi, kita harus berperadaban, tetapi kan kita senangnya cari cara yang instan. Jadi daripada membangun peradaban, mending menceritakan tentang kejadian masa lalu di mana kita berperadaban sangat tinggi. Lantas kenapa saya harus menceritakan hoaks Lemuria? Karena saya ingin menekankan bahwa Helena Blavatsky itu adalah seorang teosof yang berusaha untuk mencampurkan seluruh agama, tetapi secara sains dia banyak sekali menceritakan hal-hal yang bohong. Dia banyak sekali menceritakan pengalaman-pengalaman empiris yang dia dapatkan dari ngimpleng atau nerawang peristiwa masa lampau dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah law of attraction. Sehingga kalangan akademis itu menyatakan bahwa law of attraction itu adalah pseudoscience. Apa itu pseudoscience? Gini, saya jelaskan Baraya. Sebuah teori itu dikatakan teori kalau dia sudah melalui metodologi penelitian ilmiah yang panjang. Nah, kalau semua metodologinya itu valid, maka dia disebut sebagai teori. Kalau teori itu kemudian diterima oleh seluruh dunia, berarti itu disebutnya hukum. Tetapi kalau metodologi-metodologi dalam upaya menemukan teori itu ada beberapa yang cacat, maka dia disebut pseudoscience. Atau semua langkahnya benar dan valid, tetapi untuk menghubung-hubungkan faktanya itu tidak benar, maka itu pun dianggapnya pseudoscience. Jadi pseudoscience itu nggak berarti dia bohong, nggak berarti dia salah, tetapi ya sama seperti hadis doif lah kalau dalam Islam mah. Jadi hadis doif itu bukan berarti hadis palsu, tetapi potensi besar dia itu palsu atau diragukan. Jadi mari kita kupas mana bagian dari law of attraction yang mungkin benar dan mana yang mungkin salah. Kita mulai dari cerita Salahuddin Al-Ayyubi. Dia itu adalah seorang yang sakit-sakitan, lemah, tubuhnya juga kurus. Tetapi ketika dia mulai ikut dalam kampanye perang salib, dia mendapatkan gairah hidupnya, dia menemukan visi hidupnya, dan sejak saat itu dia tidak pernah mengalami atau dia tidak lagi merasakan sakit sama sekali. Dia terus-terusan berperang, dia memerintah, pokoknya semua hal yang dilakukan sebagai seorang sultan, dia tidak mengalaminya dalam kondisi sakit. Tetapi setelah dia memenangkan perang salib, dia tiba-tiba merasakan sakitnya, beres perang, gak lama kemudian dia rasa sakit, kemudian meninggal. Atau kita ambil contoh yang lain, Nabi Muhammad yang tentu saja lebih populer ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengalami sakit kecuali 2 kali dalam hidupnya itu, di pertengahan dan menjelang wafatnya beliau. Nah, tetapi walaupun sehat-sehat terus-terusan, Nabi Muhammad itu pernah tersentak karena, loh, kok saya mendapatkan wahyu terakhir dalam kondisi segar bugar. Setelah mendapatkan wahyu terakhir itu, tak lama kemudian Nabi Muhammad wafat. Seakan-akan ceritanya adalah baik Salahuddin maupun Nabi Muhammad diturunkan ke bumi untuk menyelesaikan satu misi, kemudian setelah misinya selesai, beliau berdua itu diwafatkan. Atau ada narasi yang lain, atau ada spekulasi yang lain maksud saya, bahwa mereka mungkin saja baik-baik saja, tetapi setelah mendapatkan pernyataan bahwa ini adalah misi terakhir saya dan karena itu berarti saya sudah layak untuk meninggal, maka mereka kemudian meninggal. Mungkinkah seperti itu? Kalaupun yang kedua ini dianggap sebagai spekulasi, maka spekulasi inilah yang mendasari law of attraction. Begitu. Saya sendiri membaca buku tentang law of attraction ini waktu SMA, kurang lebih, dan saya memang sangat terpukau dengan buku itu walaupun saya lupa judul bukunya. Saya hanya ingat bahwa saya membaca 2 bab sekaligus dalam satu waktu, kemudian setelah itu saya jajan bakso di pinggir selokan yang ada ee-nya. Tetapi walaupun begitu, saya mendapatkan pencerahan, dalam artian saya berusaha untuk berpikir positif terus-terusan setelah mendapatkan buku itu. Sampai beberapa pekan kemarin, seorang kawan saya menghadapi sebuah bencana besar dalam hidupnya, yaitu dia kena penyakit mah. Tapi mahnya itu kronis. Karena mahnya itu kronis, maka mengelecut penyakit berikutnya, yaitu GERD.
kecemasan yang luar biasa terhadap segala sesuatu, termasuk juga terhadap kematian. Dan ketika dia stres gara-gara takut dan cemas itu menyebabkan mahnya juga makin fatal. Mahnya yang menjadi semakin fatal itu memicu dia penyakit GERD-nya menjadi tambah parah. Begitu aja terus-terusan muter-muteran. Sampai akhirnya dia mendapatkan diagnosis yaitu jantungnya kena. Karena terlalu sering cemas, jadi jantungnya bermasalah. Dan tekanan darahnya juga sangat tinggi. Jadi akhirnya penyakitnya itu kompilasi gitu. Nah, setelah datang ke tukang ruqyah gagal, kemudian datang ke dokter spesialis jantung, dikasih obat ini itu, kemudian dia datang lagi ke psikiater, sama psikiater dimarahin, jangan pakai obat-obatan seperti ini, masalah utama kamu itu adalah masalah psikologis, kasih obat ini, obat jantungnya dibuang. Terus datang lagi ke dokter jantung, dimarahin lagi sama dokter jantungnya, apa-apaan ini, coba aja pakai ini psikiaternya nggak becus ini, kasih obat yang ini. Begitu tuker-tukeran di pingpong terus-terusan. Ya, sampai akhirnya nanya ke saya dalam keputusasaan. Terus saya berusaha untuk mendiagnosis penyakitnya apa, ketemu ini itu dan sebagainya. Akhirnya saya kasih resep. Pertama, yang saya katakan ya, lakukan semua hal yang biasa dilakukan dulu sebelum sakit. Kerja apa, silahkan terus-terusan. Kemudian yang kedua, berwisatalah, main sama anak-anak, sama suami, ke tempat-tempatnya itu, hambur-hamburkan aja uang dan sebagainya. Kalau mau mati, biar matinya agak penasaran. Saya bilang seperti itu, kan dia makin takut, ya nggak apa-apa, nikmati aja rasa takutnya. Dan alhamdulillah, setelah 2 minggu sembuh. Sebenarnya apa yang saya lakukan itu adalah yang juga dilakukan oleh orang-orang yang biasa melakukan law of attraction. Jadi saya mengobati orang yang tidak bisa disembuhkan secara sains itu dengan pseudoscience. Mungkinkah upaya untuk mengisi benak dengan pikiran yang positif itu menyebabkan dia menjadi lebih sembuh lagi? Ya, mungkin saja. Tetapi ayo kita cari cerita lain. Baraya tahu ya, timnas Jepang itu adalah timnas yang sangat payah. Bahkan hampir di semua cabang olahraga, Jepang itu adalah negara yang payah. Tetapi pada tahun 1981 muncullah komik yang namanya Kapten Tsubasa. Nah, di komik yang sangat lebay itu, yang menceritakan betapa komentator bisa cerita panjang ketika bolanya muter-muter di angkasa. Jadi seakan-akan lama sih bolanya tuh ya, kalau nonton film itu. Nah, walaupun ceritanya sangat lebay itu, cerita itu menginspirasi banyak orang di Jepang untuk kemudian menggandrungi sepak bola dan menggandrungi olahraga secara umum. Dan tak lama setelah itu, orang-orang Jepang, timnas Jepang berhasil masuk ke putaran Piala Dunia. Luar biasa, untuk ukuran negara Asia, Jepang adalah salah satu yang menjadi pionirnya dan salah satu yang sangat berprestasi di kancah internasional itu. Apakah ada hubungan antara diterbitkannya komik Kapten Tsubasa dengan Jepang yang masuk ke dalam Piala Dunia itu? Kita tidak tahu, tetapi memang ada kaitan yang secara spekulatif bisa kita kaitkan. Mungkinkah orang-orang Jepang yang menjadi sangat positif terhadap olahraga itu dan kemudian banyak menggambarkan, membayangkan tentang orang-orang Jepang yang akhirnya masuk di Piala Dunia seperti halnya di Kapten Tsubasa itu, menyebabkan mereka benar-benar masuk ke dalam Piala Dunia secara nyata. Artinya gambaran yang ada di dalam benak itu kemudian memanifestasi dalam kehidupan nyata. Bisakah seperti itu? Ya, mungkin saja itu pseudoscience, tetapi kita terbuka untuk pikiran ke arah sana. Dan satu hal yang harus kita pahami Baraya, bahwa law of attraction ini banyak sekali kita dapati dari ajaran-ajaran agama, bahkan menjadi sentral dari ajaran-ajaran agama tertentu. Misalkan Hindu, Buddha, atau Islam itu memiliki karakteristik law of attraction yang kuat. Misal begini, ya, di dalam Hindu dan Buddha itu ada yang namanya meditasi, upaya untuk menjernihkan pikiran kita untuk mencapai tujuan tertentu sedemikian sehingga tubuh jasmani kita pun menjadi lebih baik, atau lingkungan yang ada di sekitar kita pun menjadi lebih baik, menyesuaikan diri dengan pikiran kita yang tentu saja sangat baik. Atau kalau di dalam Islam itu ada diktum-diktum yang tertera di dalam kitab suci, misalkan bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangkaan hambanya. Eksplisit sekali ya, law of attraction. Atau kemudian kasihilah siapapun yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan mengasihimu. Nah, hal-hal yang semacam ini itu tertera jelas dan eksplisit di dalam kitab-kitab suci. Dan inilah yang bisa menjelaskan kepada kita, walaupun gagasan ini pertama dikemukakan oleh Quimby, tetapi yang membuatnya secara sistematis itu adalah Helena Blavatsky. Karena dia adalah seorang spiritualis, dia adalah seorang yang berusaha untuk mencari nilai-nilai spiritual di setiap agama untuk menjadi satu kesatuan. Begitu.
Ya, itu saja Baraya, karena video ini hanya sekedar pengantar saja. Kapan-kapan entah bagaimana saya akan membuat video yang lebih komprehensif lagi tentang Law of Attraction ini. Ini hanya sekedar pengantarnya yang saya buat sesamar mungkin. Jadi, ya biar hanya sebagian Baraya saja yang secara eksklusif bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Gitulah kurang lebihnya ya Baraya ya. Dan di akhir saya ingin sampaikan bahwa Law of Attraction ini memang berlaku dimanapun. Kita bisa saja main pembuktian, misalkan saya bikin penggambaran tertentu pada diri Baraya, kemudian saya bayangkan bahwa Baraya mulai dari sekarang tidak bisa bernapas sambil menjulurkan lidahnya. Coba. Nah, nggak usah dipraktekkan di depan orang Baraya, khawatir nanti Baraya ketahuan identitas aslinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.